Soal prediksi UKPPPG. Ujian kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah yaitu untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nomor 2, dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? Yaitu peserta didik dan semua warga sekolah. Nomor 3, mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik yang optimal. Nomor 4, bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks, yaitu kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. Nomor 5, mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Karena keterampilan sosial emosional berdampak pada keberhasilan akademis. Nomor 6, dari pernyataan berikut ini manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial dan emosional peserta didik dan proses pembelajaran? Yaitu karena keterampilan sosial emosional peserta didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Nomor 7, bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Yaitu pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Nomor 8, bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya letting tinggi? Yaitu keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mereka mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Nomor 9, dari contoh-contoh di bawah ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah? Yaitu keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. Nomor 10, jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut? Yaitu pembelajaran sosial dan emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat sehingga individu di masyarakat lebih sehat. Soal selanjutnya nomor 1. Berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Kasal kecuali manajemen proses pembelajaran. Nomor 2, apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Artinya, guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi relationship skills. Nomor 3, dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Yaitu agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. Nomor 4, ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional atau KSE, yaitu teknik STOP. Teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional, yaitu manajemen diri.
Bagaimana penerapan teknik empathy work secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi, yaitu dengan memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Nomor 6. Seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif, yaitu memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. Nomor 7. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POOCH, Problem, Option, Outcomes, Choice, dan How. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut adalah penggunaan strategi POOCH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Nomor 8. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10. Ketika merasa tertekan, Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan, yaitu mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Nomor 9. Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Dengan alasan pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nomor 10. Guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari itu. Namun, beberapa peserta didik terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaiknya beberapa peserta didik lainnya tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dengan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Soal selanjutnya, nomor 1. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah, yaitu definisi yang disampaikan atas merupakan definisi dari kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being. Nomor 2. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kasal menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Nomor 3. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya
sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau diri sendiri. Yang keempat, guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi tersebut, yaitu melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau diri sendiri. Nomor 5. Mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik? Karena membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Nomor 6. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya menguatkan kompetensi sosial emosional adalah dengan menerapkan dan mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Nomor 7. Mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuannya tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya dirinya, yaitu dengan membangun kesadaran akan identitas budaya pribadi. Nomor 8. Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis, yaitu kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologi individu dan kolektif. Nomor 9. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial emosional digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 10. Sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik dengan sesama guru juga dengan semua peserta didik di jenjang kelas itu, untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berrelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa sebenarnya yang dilakukan oleh guru di atas, yaitu berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya, nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang pembelajaran dan asesmen kelas industri? Yaitu bentuk pembelajaran dan asesmen yang menghasilkan lulusan unggul sesuai tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang para instrukturnya berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau guru yang mendapatkan pengetahuan atau keterampilan terkini dan kurikulumnya sudah merupakan hasil sinkronasi dan peserta didik secara langsung melakukan praktisi kerja pada tempat kerja yang sesungguhnya. Nomor 2. Bagaimana langkah penyelarasan kurikulum kelas industri? Langkah awal setelah disepakati nota kesepahaman atau MOU adalah melakukan sinkronisasi atau penyelarasan kurikulum industri antara industri dan SMK. Kurikulum pada pembelajaran
kelas industri di SMK disusun dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI atau standar kompetensi kerja SKK dan kualifikasi kerja di industri. Lulusan SMK memiliki jenjang kualifikasi kerja level 3 dan 4 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. SKKNI atau SKK tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi dasar dan indikator yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir program pembelajaran. Nomor 3, menurut Anda apa yang dimaksud dengan pendidikan sistem ganda? Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di industri pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesi tertentu. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dilakukan di 2 tempat, yaitu paruh waktu pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Peserta didik diampu oleh guru peserta seperti halnya pembelajaran yang biasa dilakukan, dan paruh waktu berikutnya peserta didik berada di dunia kerja yang diampu oleh pendamping dari industri. Nomor 4, bagaimana sertifikasi kompetensi peserta didik sebagai salah satu bentuk asesmen dalam kelas industri dilakukan, yaitu peserta didik yang mengikuti program kelas industri berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari industri sebagai portofolio. Di samping peserta didik mendapatkan ijazah, industri memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah menyelesaikan praktek kerja industri dan atau pemagangan industri. Ataupun melalui sertifikasi kompetensi dilakukan melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh industri ataupun melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang merupakan lembaga yang memberikan sertifikasi profesi di Indonesia. Nomor 5, secara umum pembelajaran di SMK dapat dibedakan menjadi pembelajaran berbasis produk dan pembelajaran berbasis kompetensi. Menurut Anda, pembelajaran kelas industri masuk kategori yang mana dan apa alasannya? Bisa masuk kategori keduanya karena alasannya pada industri besar pembelajaran cenderung berbasis kompetensi. Pada industri kecil mikro pembelajaran cenderung berbasis produk. Nomor 6, dalam menyiapkan rencana pembelajaran kelas industri, guru perlu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan siswa dalam industri tertentu. Cakupan perencanaan pembelajaran kelas industri adalah tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian yang relevan. Nomor 7, dalam mengintegrasikan teori dengan praktek pada pembelajaran kelas industri, guru perlu menghubungkan teori yang diajarkan di kelas dan praktek di dunia industri. Kegiatan berikut yang tidak dapat mendukung proses tersebut adalah kerjasama dengan teman guru sejawat. Nomor 8, salah satu ciri asesmen kelas industri adalah adanya penilaian autentik. Dalam memilih penilaian autentik, guru perlu menggunakan penilaian yang autentik yang sesuai dengan konteks industri. Berikut ini termasuk beberapa penilaian autentik yang cocok untuk asesmen kelas industri, yaitu observasi langsung, portofolio, presentasi atau penugasan proyek yang merefleksikan situasi nyata industri. Nomor 9, dalam hal melaksanakan pembelajaran dan asesmen kelas industri di SMK yang bermitra dengan industri kelas menengah atau besar, beberapa hal yang dianggap krusial dan harus dilakukan oleh guru adalah mengintegrasikan teori dan praktik, menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi, menyediakan kesempatan magang atau praktik kerja, melakukan penilaian autentik, memberikan umpan balik berorientasi peningkatan.